Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup, ada pertanyaan untuk kamu. Pertanyaan ini untuk menguji seberapa pekanya kamu terhadap lingkungan sekitarmu. Oke, pertanyaannya, kamu percaya nggak kalau tanah itu bisa meluas dengan sendirinya? Misalnya di rumah kamu ada lahan ukuran 1 meter dikali 2 meter untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau didiemin selama beberapa tahun, percaya nggak kalau tanah itu bisa melebar dan meluas dengan sendirinya? Ya sudah, sebelum menyimak video ini, kamu kunci dulu jawabannya buat kamu tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu jawaban kamu apa. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Apa benar tanah bisa berkembang dan meluas dengan sendirinya? Jawabannya adalah tidak, karena tanah bukanlah makhluk hidup. Nah, sebelumnya kamu perlu tahu nih, kalau lingkungan di sekitar kita itu tersusun atas 2 jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang tersusun atas semua jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Terus apa sih komponen abiotik itu? Kebalikannya ya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Tanah adalah salah satu contoh dari komponen abiotik. Selain itu juga ada air, cahaya matahari, bahkan udara yang kamu hirup. Nah, gimana sih cara kita bisa ngebedain makhluk hidup dan benda-benda tak hidup? Jawabannya adalah dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang enggak dimiliki benda-benda tak hidup. Apa saja ya ciri-cirinya? Mau tahu? Simak yuk penjelasannya. Yang pertama, bergerak. Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan dan berlari, begitu pula dengan hewan. Bahkan tumbuhan ternyata juga bergerak loh. Misalnya pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari. Yang kedua, membutuhkan makanan. Berikutnya adalah membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya manusia yang harus makan nasi untuk mendapat energi. Nasi itu berasal dari organisme lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, bernafas. Ciri-ciri selanjutnya adalah bernafas. Bernafas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernafas akan memasok oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, manusia dan hewan darat bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang, sedangkan tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau stomata.
Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Misalnya seperti yang kamu alami saat ini. Tinggi badan kamu sekarang tidak seperti pada saat masih SD kan? Nah, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya pubertas yang dialami manusia. Pubertas pada manusia menandakan bahwa telah terjadi kematangan secara seksual. Contoh lainnya yaitu tumbuhan yang awalnya cuma ada daun dan batang, akhirnya bisa menghasilkan bunga, buah, dan biji untuk berkembang biak. Yang kelima, berkembang biak. Ciri-ciri berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri-ciri lainnya yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan indera-indera yang ada pada tubuhnya untuk mendeteksi rangsangan, lalu merespon rangsangan tersebut. Misalnya, kulit kita pasti peka terhadap sentuhan, dingin, panas, dan sebagainya. Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. 7. Melakukan ekskresi. Berikutnya yaitu melakukan ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Sementara itu, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi dan O2 dari proses fotosintesis. Yang ke-8, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri yang terakhir yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Contohnya, anjing kutub yang hidup di tempat bersalju akan memiliki rambut yang sangat tebal agar tetap hangat. Nah, contoh lainnya, tumbuhan saat kekurangan air akan menggugurkan daunnya agar air tidak banyak menguap lewat daun. Nah, sekarang terjawab ya, kenapa tanah itu nggak termasuk makhluk hidup. Kalau saja tanah beneran bisa meluas dengan sendirinya, pasti bahagia banget tuh. Gimana nggak bahagia? Tanah itu kan punya banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Mau bikin rumah aja kita butuh punya tanah. Mau nanam pohon juga butuh tanah. Banyak deh gunanya. Oke, itu tadi video yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Mulai sekarang, kamu pasti sudah tahu bagaimana cara membedakan benda hidup dan tak hidup kan? Untuk memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah ada ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.